rombongan belajar 50 siswa per kelas yang diberlakukan di Jawa Barat semenjak keluarnya keputusan Gubernur Deddy Mulyadi. Terdapat pro dan kontra. Ada 8 organisasi sekolah swasta jenjang SMA yang menggugat Gubernur Deddy Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita lihat antara keputusan gubernur dengan keputusan menteri ini bertentangan. Apakah nanti PT UN bisa mengkabulkan gugatan dari 8 organisasi sekolah swasta ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembahasan tentang Deddy Mulyadi. Nah, sahabat-sahabatku, masih dibicarakan oleh berbagai kalangan di Jawa Barat ini. Saat ini ada tentang rombongan belajar 50 siswa per kelas yang diberlakukan di Jawa Barat semenjak keluarnya keputusan Gubernur Deddy Mulyadi. Nah, sahabat-sahabatku, masalah ini saat ini terus ramai dibicarakan dikarenakan tentu terdapat pro dan kontra. Yang pro tentunya anak-anak bisa semua tertampung di sekolah dengan jumlah banyak. Yang kontranya tentu keefektivitasan belajar, sahabat-sahabatku. Di teori pendidikan modern itu, sahabat-sahabatku, semakin sedikit siswa di dalam kelas itu semakin baik. Bukan semakin banyak semakin bagus, tidak, sahabat-sahabatku. Jadi sahabat-sahabatku, banyak yang menyoroti tentang ini, termasuk Komisi 8 DPR menyoroti tentang hal ini. Kemudian juga sahabat-sahabatku, ada juga dari rombongan sekolah swasta yang merasa dengan adanya kebijaksanaan Deddy Mulyadi tentang rombel ini, siswa yang diterima saat ini sedikit sampai ada sekolah swasta yang menerima 3 orang. Nah, sahabat-sahabatku, padahal namanya sekolah swasta tetap merupakan tanggung jawab gubernur untuk memajukan. Dan sekolah swasta itu, sahabat-sahabatku, sudah banyak peranannya terhadap negara. Ketika masih sekolah-sekolah negeri sedikit, sekolah swasta lah yang paling banyak berperan di dalam khasanah pendidikan nasional ini. Jadi kalau ada masalah ini seolah-olah sekolah swasta dibiarkan begitu saja, tentu ini adalah kebijakan yang salah. Nah, sahabat-sahabatku, saat ini terhadap kebijaksanaan Gubernur Deddy Mulyadi, ada 8 organisasi sekolah swasta jenjang SMA yang menggugat Gubernur Deddy Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini dikarenakan, sahabat-sahabatku, Deddy Mulyadi telah mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 463.1 garis miring keputusan 323 strip Disdik garis miring 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah atau PAPS melalui penambahan rombongan belajar, di mana di keputusan gubernur ini rombel kelas di sekolah negeri itu dalam jenjang SMA adalah 50 orang. Sedangkan sahabat-sahabatku, di aturan yang lebih tinggi, ya di aturan menteri, di dalam Permen Distrik nomor 5 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan jenjang SMA SMK, tiap kelas itu berjumlah 36 murid. Jadi sahabat-sahabatku, kita lihat antara keputusan gubernur dengan keputusan menteri ini bertentangan. Kalau gubernur rombel itu 50 siswa, sedangkan nasional atau dari Mendikbudristek rombel itu tidak boleh lebih dari 36. Tentu ini adalah suatu pertentangan. Nah, sahabat-sahabatku, sesuai dengan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili perkara-perkara tentang putusan tata usaha negara.
Dalam hal ini nanti tentu PT UN akan mengkaji apakah keputusan Gubernur Deddy Mulyadi tentang rombel ini bertentangan tidak dengan Permendikbudristek. Hal ini nanti akan dikaji dan dilakukan persidangan-persidangan. Dan kalau kita lihat sahabat-sahabatku, di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sahabat-sahabatku, jelas keputusan menteri itu lebih tinggi daripada keputusan gubernur. Jadi dalam hal ini keputusan gubernur yang membuat putusan bahwa rombel itu 50 tentu bertentangan dengan keputusan menteri yang dikatakan bahwa rombongan belajar dalam kelas itu tidak boleh lebih dari 36 murid. Apakah nanti PT UN bisa mengkabulkan gugatan dari 8 organisasi sekolah swasta ini? Tentu hasilnya nanti akan kita ketahui beberapa bulan lagi. Dan sahabat-sahabatku, sedikit mengutip bahwa untuk mengatasi anak putus sekolah, yang saya kutip dari pendapat Dr. Haji Saifullah, Ketua PW Perguru Jabar, yang mengatakan sahabat-sahabatku, kalau mengatasi pencegahan anak putus sekolah itu bukan menambah rombongan belajar sampai 50, tapi upaya yang harus dilakukan adalah misalnya membuat rombongan belajar paralel. Jadi ada shift pagi, ada siang. Kemudian juga bisa dibuka jalur SMA terbuka. Dan tentu ini harus kerjasama sekali lagi dengan sekolah swasta. Bagaimanapun sahabat-sahabatku, sekolah swasta itu adalah aset Pemda, aset pendidikan nasional, yang saat ini tentu banyak berperan membantu kekurangan fasilitas dari sekolah negeri yang saat ini tentu jumlahnya mungkin tidak terlalu besar. Jadi sahabat-sahabatku, adanya kebijakan yang dikatakan kurang fasilitas karena sekolahnya waktu gubernur yang lalu tidak dibangun atau dibangun sedikit, bukan itu masalahnya sahabat-sahabatku, tapi dicari alternatif bahwa kebijakannya itu jangan sampai suasana belajar menjadi tidak efektif. Bisa dibayangkan sahabat-sahabatku, anak seumur SMA, sekolah di SMA, masa-masa usia demikian, terus 50 orang. Apakah kita, walaupun kita ini bukan pendidik, bisa menanyakan, apakah efektif mengajar 50 orang anak sebesar itu di kelas? Tentu hal ini juga harus dipikirkan. Dan sekali lagi sahabat-sahabatku, mari kita ikuti bagaimana keputusan PT UN nanti. Apakah akan membatalkan putusan dari Gubernur Jawa Barat atau tidak? Kita lihat putusannya beberapa bulan yang akan datang. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.